Cepavar, atau lebih dikenal dengan bawang merah, merupakan tanaman yang berasal dari daerah Asia Tenggara dan Tengah. Lewat kolonialisasi, bawang merah juga akhirnya menyebar di Eropa hingga ke daratan Amerika. Bawang merah adalah tanaman semusim yang berbentuk rumput dengan ciri morfologis merah dengan umbi berlapis dan berbatang pendek. Akarnya merupakan akar serabut yang menancap pada kedalaman 15 hingga 30 cm di bawah tanah. Tanaman ini sangat cocok dibudidayakan di daerah beriklim kering atau tropis dengan suhu antara 25 sampai 32 Celcius. Di Indonesia, bawang merah juga dipakai sebagai bumbu pelengkap dalam aneka ragam masakan. Campuran bawang merah dalam masakan memberikan rasa gurih dan aroma yang harum yang khas. Tetapi ada juga orang yang mengkonsumsi bawang merah secara langsung dalam keadaan mentah maupun matang. Nah, mengkonsumsi bawang merah diklaim bisa memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Kandungan nutrisinya yang beragam membuat bawang merah populer di kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai bumbu, tetapi juga sebagai obat. Kandungan vitaminnya terdiri dari vitamin B6, C, E, dan K. Selain vitamin, juga ada beragam mineral lainnya, seperti kalsium, magnesium, potasium, dan fosfor. Aneka vitamin dan mineral tersebut cukup membuat bawang merah populer. Food Research International menyebutkan bahwa ekstrak bawang merah mampu membunuh sel kanker 4 kali lebih besar daripada ekstrak bawang yang berwarna pucat. Ini berarti kandungan zat anti kanker pada bawang merah lebih tinggi dibandingkan bawang putih yang selama ini menyandang predikat sebagai obat pencegah kanker. Tapi tahukah Anda kalau mengkonsumsi bawang merah bisa menyebabkan efek samping loh? Orang Indonesia percaya kalau konsumsi bawang merah berlebihan bisa menimbulkan gangguan pencernaan hingga bau mulut. Benarkah demikian? Saksikan jawabannya di Ayo Hidup Sehat kali ini. Beh, itu kan bawang merah masa dikemilin gitu ya? Enak, ini gurih. Ih, nanti bau mulut sama bau badan. Tapi kalau di TV mah nggak kelihatan sih, yang penting cakep aja udah cukup. Nggak ada baunya. Nah tapi tau nggak, hari ini pas banget karena aku lagi pakai baju merah. Jadi kita mau bahas mengenai bawang merah. Baju putih. Jadi bawang putih. Iya. Nah, biasa sih yang baik yang bawang merah, bawang putih ya. Ya udah, oke deh. Langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, Dr. Tulus Satriasi, spesialis farmakologi klinik. Halo, selamat siang. Halo, dokter. Halo, Dok, siang, ini Dok. aneh banget dok, ada orang suka ngemilin bawang goreng. Nah, tapi bawang goreng ini kan Enak, gurih dok. Tapi emang bener apa bisa bikin bau mulut dok? Kalau digoreng kayaknya enggak deh, mungkin yang mentah kali ya dok. jadi kali ya. Sebenarnya kalau konsumsi dalam jumlah yang banyak sih ya, kan kalau misalnya di sayuran atau di makanan masakan lain tetap dibumbuin pakai minyak bawang goreng kan. Nah, tapi aku Gitu. lebih suka sebenarnya kalau bawang yang kayak gini langsung nih, bawang merahnya. Nah, karena banyak yang punya nih. Apa tuh fakta mitos kita hari ini? Nah ini katanya kalau misalnya konsumsi bawang merah ini dapat mengobati sakit perut. Ini fakta atau mitos dok? Itu mitos. Oh, Tapi banyak yang pakai loh. Kadang-kadang waktu kecil kan ini bisa ditumbuk, terus diolesin di perut gitu. Iya, jadi kan memang kalau itu kita bilang fakta atau mitos, kita berdasarkan penelitian ya. Iya. Nah untuk penelitiannya ke mengobati sakit perut itu memang terbuktinya baru ada zat aktif prebiotik di situ. Ada inulin sama FOS ya, oligosakarida gitu, fruktooligosakarida yang membantu sebenarnya proses pencernaan kan. Dan lagi di situ juga ada antioksidan serta anti inflamasinya juga. Contoh zatnya namanya quercetin itu. Nah dia kan untuk menginflamasi atau anti peradangan bagus. Nah, tadi tuh. Oke, tapi Penasaran itu nggak tadi? Inulin, Iya. oligosakarida, sama tadi Iya quercetin. benar. Ini masyarakat pasti penasaran apa sih itu dok? Oke, kalau inulin sama fruktooligosakarida itu kan sebagai prebiotik, dia sebenarnya membantu bakteri yang dapat membantu untuk menyeimbangkan
saluran pencernaan. Bakteri di dalam saluran pencernaan kita juga ada bakteri dan itu menyeimbangkan flora normal atau bakteri yang ada di usus gitu ya Oke, seharusnya. berarti ini tuh harus dikonsumsi ya dok ya, Betul. bukan diolesin di luar. Kalau Iya, baiknya diolesin dikonsumsi. ada manfaatnya gak tuh? Mungkin karena masyarakat dari zaman dulu udah dapat resep dari nenek moyangnya untuk diolesin gitu dok. Pengalaman kayak dulu ya juga gitu ya. Sebenarnya belum ada penelitiannya yang jelas untuk diolesin aja. Biasanya sih emang dimakan, dikonsumsi. Jadi bisa dalam bentuk gelundungan biji gitu atau dia dalam bentuk bawang goreng gitu ya. Intinya dalam masakan sebenarnya kita udah dapat manfaatnya gitu. Cuman kalau misalnya untuk dioles kan biasanya ditambahin kayak minyak telon atau minyak kayu putih. Jadi ya mungkin itu yang ngebantu juga ya. Nah, kalau pasienku udah tersila, mereka tuh suka takut kolesterol. Karena itu mereka beranggapan bahwa kalau misalnya konsumsi bawang merah ini dapat menurunkan kolesterol. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Iya, Kenapa tuh, penelitiannya masih terbatas banget. Jadi penelitian yang pada manusia bahkan udah dibandingkan dengan obat yang standarnya untuk kolesterol yaitu simvastatin. Nah itu masih lebih baik simvastatin dibandingkan sama bawang merah aja gitu. Tapi untuk yang pada binatang dia memang bisa ada zat-zat yang untuk menurunkan si kolesterol itu. Oke, berarti intinya kalau misalnya udah ada kolesterol harus tetap minum obat ya dokter Vito ya. Ya kalau emang sudah harus minum obat, jangan takut. Ya. Oke, Tapi ada lagi teman kolesterol tuh. Tahu nggak? Ini katanya nih bawang merah ini dapat menstabilkan tekanan darah. Fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos, lagi-lagi Iya, mitos. Kenapa ya. dok? Sebenarnya sih untuk menstabilkan tekanan darah ini berhubungan juga sama yang kolesterol. Karena itu di situ lebih ke penyebab dislipidemi atau kadar lipid yang dalam darah, kadar lemak yang berlebihan ya, tentunya lemak yang jahat gitu. Nah ini kalau yang untuk tadi menurunkan tekanan darah belum benar-benar pasti di penelitiannya di situ, baru ke menurunkan kadar lipidnya aja. Oke. Jadi orang nih kayaknya kalau pikir-pikir kalau makan sate itu kan katanya penuh kolesterol dengan dagingnya ya. Iya. Tapi mereka itu pakai bawang untuk mengurangi terhindar dari kanker katanya gitu. Karena itu kan kayak asapnya banyak. Nah itu mitos atau fakta? Itu fakta. Wow, kok bisa dok? Iya, jadi sebenarnya kan kalau pada proses satenya itu sendiri pembakaran itu kan ada atom-atom karbon dan segala macamnya itu yang sebenarnya bisa memicu timbulnya kanker. Juga ada zat-zat yang lemak di dalam dagingnya itu kalaupun misalnya kena bakaran itu terbentuk lagi arang-arang gitu ya. Kalau terlalu banyak sih sebenarnya terlalu sering konsumsi atau frekuensinya yang terlalu sering yang bisa menimbulkan kanker. Nah, bawang merah ini kan memang terbukti ada antioksidan yang tinggi, namanya quercetin ini nih yang antioksidan tingginya. Dia memang untuk sebagai menahan pertumbuhan sel yang tidak baik ya. Kan kalau kanker tidak seharusnya selnya bertumbuh. Oke. Ini satu lagi nih mitos atau fakta. Aku nggak pernah coba sih karena takut bau. Ini katanya kalau misalnya meletakkan bawang merah kupas di sudut ruangan ini dapat mengurangi penularan penyakit. Fakta atau mitos dok? Itu fakta. Wah, kok bisa dok? Iya, sebenarnya ini dibilang mungkin udah jadi tradisional karena udah dari tahun 1920, pokoknya udah lama banget, berabad-abad, mungkin lebih dari 3 generasi. Ini di Inggris pernah juga dipakai di sudut ruangan itu dipakai. Nah, di dalam bawang merah ini ada kandungan organik sulfurnya. Nah, sulfurnya ini memang yang membuat baunya itu menyengat dan dia juga sebagai antibakteri gitu. Jadi zaman dulu itu dipercaya bakterinya keserap ke bawangnya itu. Tapi itu benar berarti ya dok ya, bisa dicoba nih di rumah nih dok. Terus secara ilmiah gitu maksudnya? Secara Biar orang- ilmiah sih enggak ya. Itu tapi maksudnya itu kan karena sudah dipakai secara turun-menurun, secara tradisi dan sudah terbukti secara empiris atau pengalaman dia memang bisa gitu untuk naruh di situ terus itunya tadi sih si organik sulfurnya karena kuat banget. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong gimana dokter Sila? Pertanyaannya udah dijawab belum? Oh, Belum ya? dijawab nih, masih gantung nih. Jadi Ya. bawang merah bisa menjaga kesehatan otak. Ini fakta atau mitos dok? Itu mitos. Oke, Iya. kenapa dok? Nah, kalau yang ini belum penelitiannya memang belum dilakukan, baru penelitiannya sampai tahap yang menurunkan LDL ya atau lipid itu untuk resiko ke arteriosklerosisnya gitu. Jadi mungkin kan maksudnya untuk kesehatan otak itu dari kolesterol juga ya berhubungan kan. Ya, masih belum ada penelitian yang jelas ya. Nah itu
berikutnya nih, sebelum kita fakta atau mitos berikutnya nih, coba secara singkat aja nih, daun bawang ada gunanya nggak nih? Biasanya sih emang dibandingin kan jenis bawang-bawangan itu ada bawang putih, bawang Ya. daun bawang ya, atau bawang bombay, terus bawang merah gitu. Nah memang ada penelitiannya yang dia ngebandingin antioksidannya, anti-inflamasinya, termasuk kan di bawang ini juga tetap ada kalorinya, ada seratnya kayak gitu. Oke. Kalau misalnya untuk mengobati masuk angin nih, masyarakat masih percaya kalau itu fakta. Itu sebenarnya mitos atau fakta tuh, Dok? Masuk angin mitos ya. Mitos. Kalau keluar angin gimana? Keluar angin. Itu Jadi yang kentut. bahaya selain masuk angin doang nggak merugikan masyarakat. Tapi kalau keluar angin merugikan masyarakat. Bau ya. Nah berikutnya kita masih punya fakta atau mitos lagi. Kira-kira yang berikutnya kalau misalkan bawang merah ya. Nah bawang merah ini selain dapat terhindar dari penyakit tadi bisa bikin terhindar dari sembelit. Mitos atau fakta? Fakta. Itu fakta. fakta, iya. Nah gimana caranya supaya bisa terhindar dari sembelit tuh? Iya, soalnya dalam satu siung bawang ini dia sudah ada seratnya juga. Bahkan penelitian ini kan udah dikulitkan nih, kulit bawangnya. Sekarang itu lagi dikembangkan supaya kulitnya juga nggak usah dibuang, cuman dicuci, terus udah gitu nanti dimakan. Oh jadi kulitnya juga dimakan? Iya. Gimana rasanya tuh, Dok? Berarti Coba aja coba. Dibersihin dulu ya, jangan makan sekarang. Gitu, jadi ini tinggi serat pangannya dan sebenarnya antioksidannya di dalam kulit bawang ini juga lebih tinggi. Gitu. Oke, sebanyak apa nih, Dok, tapi kalau untuk menghindari sembelit sendiri? Sembelit. Nah, hati-hati juga sebenarnya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah bikin sakit perut gitu. Nah, biasanya dimakan kurang lebih 2-3 siung bawang. Oke. Gitu. Sama itu sekali ininya makan juga ya, Dok, ya? Tapi sekali makan paling ibaratkan misalnya 2 kali gitu. Kan nggak terlalu gini ya makan. Sama kulitnya ya? Iya. Nah, tapi ada lagi nih yang lain, tau nggak? Musuhnya anak-anak muda, enggak sih, yang tua juga mungkin ada ya. Katanya ini bisa mengobati jerawat, mitos atau fakta? Ini fakta, soalnya ada sulfurnya. Iya. Tadi organik sulfurnya dan dia sebagai antibakteri. Dan ada efek antioksidan tadi Ada juga ya? antioksidannya, ada antiinflamasinya. Oke, ini masyarakat langsung penasaran nih, gimana nih kayak buat yang Masker. jerawatan, langsung dipakein masker kah atau harus langsung dimakan? Gimana caranya, Dok? Kalau jerawat mungkin lebih kayak diiris terus ditumbuk ditempelin aja kali ya, Oh, kan oke, lebih berarti- dapat efeknya kan berarti dibanding memang kalau dari luar. misalnya dimakan. Oh gitu ya? Iya. Yang jelas bukan dalam bentuk bawang goreng tempel sini ya. Iya. Ntar jadi masakan apa gitu. Ya, Ya. satu lagi nih yang terakhir nih katanya nih. Bawang merah adalah bumbu wajib masakan. Nah, jadi mitos atau fakta nih? Ini fakta. Kayaknya semua ibu-ibu juga udah tahu ya kalau ini. Karena kan emang ini itu penyedap. Sekarang kita tanpa MSG pun sebenarnya bisa diganti dengan bawang merah dan bawang putih. Dari pengganti MSG ya? Betul. Oh, jadi Dia dia memberikan udah rasa. wangi. Rasanya Betul. alami lagi ya? Rasanya alami. Tapi ini, Dok, kan kadang-kadang nih kalau misalnya dijual di pasar, ini kan tadi dokter bilang kalau bawang merah ini gampang untuk menyerap bakteri ya, Dok, Iya. ya. Nah, ini berarti kalau misalnya baru dibeli itu berapa lama harus langsung dimasak dan langsung dihabiskan gitu, Dok, supaya tidak kita Bakterinya nggak ngumpul semua. bakteri gitu. Sebenarnya kalau yang untuk bakteri dalam bentuk seperti ini, jadi udah dikupas nih si kulitnya, terus ditaruh biasanya di dalam mangkok kan, terus udah gitu ditaruh di sudut ruangan. Itu yang sebenarnya tradisinya udah zaman-zaman dulu, bahkan zaman Firaun kalau yang saya baca itu. Nah ini semalaman biasanya sih dipakai, jadi nggak yang batasan jamnya memang belum jelas. Oke, Iya. tapi kalau misalnya untuk kita konsumsi dari pasar berarti masih aman ya, Dok, ya? Masih dalam bentuk ada kulitnya.